pemulihan Pondok Daud adalah pemulihan gereja di akhir zaman. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara mungkin pernah dengar tentang Pondok Daud, ya, atau saudara tidak pernah dengar tentang Pondok Daud. Tapi ini sesuatu yang sangat penting di dalam Alkitab, ya. Dan Bapak Ibu saudara, saya ingin untuk kita belajar. Kenapa orang Kristen harus belajar? Ya. Karena firman Tuhan berkata bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi kurang pengetahuan juga bisa bikin kita binasa. Ya, bukan saja orang pintar yang jadi ateis atau tidak percaya kepada Tuhan, tapi kalau kita juga kurang pengetahuan tentang firman Allah, kita juga bisa binasa. Ya, kita juga bisa tidak menikmati kehidupan ini sekalipun kita orang Kristen. Ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu saudara sadar bahwa Tuhan kita itu tidak bekerja sembarangan. Ya, Tuhan kita bekerja. Ya, kitab Filipi mengatakan bahwa ketika genap waktu Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Artinya Allah bekerja di dalam proses waktu. Ya, nah, pekerjaan Allah yang besar pun Bapak Ibu saudara itu cuma dalam proses waktu yang begitu lama, ribuan tahun. Dan orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang betul-betul belajar. Ya, itu sebabnya gereja bukan saja ada khotbah, tapi perlu ada pengajaran. Ya, karena memang amanat agung kan, ya, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan ajar itu perlu, saudara. Nah, di dalam Alkitab kalau kita teliti dengan baik, kita akan menemukan bahwa ada hal-hal yang berjalan cukup jauh, cukup lama, ya. Dan itu berhubungan dengan nubuatan, bahkan penggenapan janji Tuhan. Itu ada kaitannya, ya. Kita baru saja mengikuti, saya dengan istri dari STTK di Manado baru saja mengikuti suatu semacam seminar, ya, sepanjang 5 hari, ya, tentang biblical theology. Dan kami diajak oleh seorang hamba Tuhan yang dari India. Luar biasa Tuhan pakai. Wow, dia meneliti sangat dalam Alkitab dan dia menemukan kebenaran yang saya sendiri yang sudah jadi dosen, sudah jadi gembala, jadi penginjil 30-an tahun, ya, harus melihat bahwa dahsyat. Karena Tuhan itu tidak serampangan seperti yang tadi saya bilang. Nah, kalau kita juga lihat rencana Tuhan bagi gereja, saya dan saudara, gereja itu bukan gedung, ya. Karena Paulus berkata kita ini baik Allah. Gereja itu saudara, saya dan saudara. Memang secara lembaga gereja itu adalah lembaga, ya, dalam pengertian GKP itu gereja. Tetapi penekanan Tuhan itu gereja itu secara pribadi. Amin. Tuhan mau supaya saya dan saudara, ya, belajar bahwa Allah punya rencana, Allah punya cara kerja. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan harus belajar untuk apa sih cara, apa yang Tuhan sedang kerja. Bagaimana Tuhan sedang bekerja? Bagaimana Tuhan bekerja pada zaman dulu, Tuhan bekerja pada zaman sekarang, dan Dia mampu dalam pengertian Dia sedang bekerja dengan cara yang Dia inginkan. Itu sebabnya saudara-saudara, secara sederhana kenapa saya angkat pemulihan Pondok Daud adalah pemulihan gereja di akhir zaman. Karena saya percaya saudara-saudara, kalau kita teliti Alkitab, ya, kita akan menemukan bahwa Daud adalah seorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Amin. Daud adalah seorang yang membuat sesuatu yang berbeda. Nanti kita akan belajar. Dan kalau kita perhatikan, dia tidak berhenti, ya. Karena
Karena nanti kita akan lihat bahwa kemudian itu dinubuatkan oleh Nabi. Kemudian itu kembali seperti dinubuatkan oleh gereja mula-mula. Dan pada akhirnya di akhir zaman ini Tuhan sedang bangkitkan kembali apa yang disebut dengan Pondok Daud. Ya. Kalau kita bicara tentang Pondok Daud, kita sedang berbicara tentang pujian penyembahan. Amin. Dan ini sesuatu yang penting, saudara-saudara. Yang saya berani mengatakan bahwa dalam sejarah gereja itu bahkan dilupakan. Ya. Seperti orang menganggap itu hanya bagian dari ibadah. Itu sebabnya saya tidak anti dengan liturgi, tetapi harusnya gereja tidak kaku dengan liturgi. Liturgi hanya menolong kita untuk menjalankan semua proses ibadah, tapi tidak boleh kaku. Nah, seringkali kita seperti sudah terpola. Nanti satu pujian penyembahan atau dua doa pembukaan, dua lagu pujian, lagu firman serahkan di pohon. Jadi kita cenderung seperti begitu. Sekali lagi saya tidak menganggap itu salah sama sekali. Persiapan perlu. Tetapi yang sedang saya maksud adalah apakah kita sedang betul-betul ada di dalam apa yang Tuhan mau dalam kehidupan penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Kalau sudah ingat seminar yang lalu saya bicara tentang yang hilang dari persekutuan Allah dengan manusia itu adalah penyembahan. Ya, di Taman Eden itu hilang karena manusia berdosa kepada Tuhan. Hak Allah setiap petang datang untuk bersekutu, ya, dengan Adam. Tetapi kemudian mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka terhilang. Dan saya percaya ini luar biasa. Ya, waktu saya teliti ini ada banyak hal kalau kita makin teliti. Nah, saya ingin saudara-saudara kita mulai dengan apa yang saya sebut yang pertama, ya. Ya, kita perlu mengetahui latar belakang Daud. Ya, karena kita sedang bicara tentang Pondok Daud. Ternyata sejarahnya itu dapat dikatakan, Bapak Ibu saudara, bisa dikatakan sekitar seribuan tahun yang lebih. Ya. Jadi yang pertama yang kita bisa belajar adalah latar belakang Daud sebagai pendiri Pondok Daud. Kita perlu tahu. Waktu saya coba untuk meneliti, ternyata itu bukan masalah Daud di dalam masa mudanya, tapi ada sesuatu yang mengalir dari keturunan. Nah, ini yang saudara harus tangkap. Ya. Ini sesuatu yang penting. Kenapa saya dan saudara, kenapa gereja Tuhan harus kembali kepada pujian penyembahan? Ya, yang pertama tadi, latar belakang Daud sebagai pendiri Pondok Daud. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita kembali kepada Kejadian, jadi ini luar biasa dalam kitab Kejadian, kita akan menemukan tentang Yakub. Ya, saudara ingat Yakub? Ya, Yakub mempunyai dua istri, yaitu Lea dan Rahel. Nah, kedua gadis ini, saudara-saudara, di dalam keluarga kita tahu ceritanya pasti, ya. Saudara tahu bahwa Lea tidak terlalu cantik, sehingga waktu Yakub lihat Rahel dia langsung jatuh cinta, tapi dia tidak tertarik dengan Lea. Ya. Jadi ini gambaran hidup bahwa Lea adalah seorang perempuan yang dapat dikatakan merasa rendah diri, dia tertolak. Ya, bayangkan dia sudah menikah dengan suami, tapi suaminya tidak mencintai dia, dan dia merasa tertolak, saudara-saudara. Bahkan saya coba untuk meneliti hanya untuk informasi saja. Saya memperhatikan orang Ibrani itu memberi nama kepada anaknya itu biasanya mereka sudah lihat perkembangan anak semacam kecenderungan. Jadi tahukah saudara bahwa arti dari Lea adalah keledai betina? Ya. Sedangkan arti dari Rahel adalah domba kecil. Jadi nama mereka sendiri itu sudah beberapa pesan yang seperti kurang dihargai, saudara-saudara. Ya.
Nah, kita tahu ceritanya bagaimana pernikahan Yakub dengan kedua istrinya Lea dan Rahel. Ya, kita tahu bahwa dia diperlakukan tidak adil. Ya, tapi ingat bahwa Tuhan itu adil. Amin. Ini pelajaran penting. Tuhan itu adil. Kadang-kadang kita ditempatkan dalam situasi yang mengecewakan. Kita bisa dianggap sepele orang-orang, kurang dihargai, atau kita sendiri melihat diri kita dan kita kecewa. Saya percaya itu yang terjadi dengan Rahel. Ya, kenapa dia bukan cantik dibandingkan adiknya? Ya, Lea pasti berpikir seperti begitu. Ya, saya tidak terlalu tahu gambaran yang jelas, tapi saya dan saudara belajar sebagai orang percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang baik. Amin. Allah yang adil. Allah yang kadang-kadang mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tapi respon kita itu yang menentukan. Amin. Karena itu saya dan saudara harus menyadari bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Tapi respon menentukan apa yang terjadi. Nah, mari kita lihat saudara-saudara. Karena ini pelajaran yang waktu saya bilang dahsyat. Tuhan itu dahsyat. Mari kita buka dalam Kejadian 29 ayat 32. Kita lihat tentang Lea. Yang tadi saya bilang keadilan Tuhan ini adalah, saudara bayangkan, dia tidak dicintai, tapi dia lebih dahulu punya anak. Itulah Tuhan. Amin. Dia tidak dicintai oleh Yakub, tapi Tuhan kasih duluan anak buat dia. Itu bukti bahwa Tuhan itu adil. Itu bukti bahwa Tuhan itu baik. Nah, kita mulai supaya kita memahami, karena semua yang terjadi di dalam Alkitab itu ada pesan rohani. Kejadian 29 ayat 32. Kejadian 29 ayat 32 saya akan bacakan. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Nah, lihat ini. Dia melahirkan Ruben dan dia membuat pernyataan, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Nah, saudara perhatikan, ya, apa yang dikatakan oleh Lea, ya, ini juga adalah arti dari nama Ruben sebenarnya. Ya, tetapi saya ingin saudara lihat, saudara teliti bahwa ternyata di sini Lea bukan fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada dirinya. Nah, ini kenapa kita sudah kelihatan diberkati Tuhan, tapi nggak sungguh-sungguh diberkati, karena fokus kita bukan kepada Tuhan, tapi kepada diri. Saudara lihat, dia bilang, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Kelihatannya bagus, tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tidak ingin hanya kita seperti ini. Amin. Tuhan mau supaya kita benar-benar memuji Dia. Amin. Bukan fokus kepada diri, persoalan. Jadi Ruben tidak menjadi jawab. Perhatikan ayat 33, tadi ayat 32 ya. Ini luar biasa. 33, mengandunglah pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Nah, ini juga saudara belum sampai di apa yang Tuhan mau. Ya, saudara perhatikan, dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar. Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Dia masih fokus kepada dirinya sendiri. Ya. Dia merasa bahwa Tuhan dengar, memang Tuhan dengar doa, karena dia tidak dicintai. Ini kan masih fokus diri. Kenapa kita perlu meneliti ini? Karena ini penting. Apa yang
dia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Sudah lihat, di sini Lea masih fokus kepada dirinya. Dia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan melakukan apapun dalam hidup kita. Tuhan hanya ada satu tujuan, supaya kita lebih mencintai Dia. Amin. Karena kalau saudara hanya fokus untuk mencintai diri saudara, saudara hanya fokus untuk diri saudara, saya mau katakan satu waktu saudara bisa kecewa lagi. Tapi kalau saudara fokus untuk mencintai Tuhan, saudara tidak akan kecewa. Apapun terjadi. Saya ada moto di Facebook saya, kayaknya Facebook yang lama. Ada kata-kata yang saya tulis begini. Saya kutip dari orang. Kata-kata itu berbunyi begini: sekalipun aku tidak melihat tangan Tuhan, tapi aku dapat mempercayai hati. Mungkin ada banyak doa pun belum dijawab, tapi percaya bahwa hatinya hati yang terbaik. Dia punya hati yang baik buat kita. Dia mengasihi engkau. Dia merancangkan yang terbaik bagi engkau. Dia mau untuk engkau hidup di dalam apa yang Dia inginkan, yaitu hidup dalam pujian penyembahan kepada Dia. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian saudara, kalau saudara perhatikan ayat 35, ini penting. Ayat 35. Ayat 35 dari Kejadian 29 ayat 35. Kejadian 29 ayat 35. Di situ dikatakan, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saya mau saudara perhatikan ini. Ini berbeda. Tadi dia fokus untuk diri. Dia bilang, Tuhan dengan dia karena dia tidak dicintai suami. Tuhan melihat dia karena dia tidak dicintai suami. Dia selalu fokus kepada diri. Tetapi pada bagian ini, ayat yang ke-35, kita bisa lihat bahwa dia berubah. Ya, Lea mulai berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Saudara tahu, sekarang saya teliti ini, saya bilang Tuhan dahsyat. Kenapa dahsyat? Ini kan sudah melewati Adam, ya, betul tak? Semua Nuh, ya, sudah melewati Nuh, sudah melewati Abraham, ya, sudah melewati Ishak. Tapi kalau saudara tahu, Yehuda, ya, nama Yehuda itu, ya, itu punya arti yang luar biasa. Yehuda itu berasal dari kata Ibrani yada. Yada yang artinya bersyukur. Dan tahukah saudara bahwa kata yada, kata bersyukur, aku bersyukur kepada Tuhan, ya, aku akan bersyukur kepada Tuhan, baru muncul di dalam ayat ini. Bayangkan, Adam tidak mengucapkan kata aku bersyukur, ya. Abraham, tidak mengucapkan, mengatakan bersyukur. Abraham tidak, Ishak tidak, baru di Rahel. Kenapa saudara? Kenapa kita perlu meneliti ini? Karena ada benang-benang yang panjang. Lea waktu dia mengatakan yada kepada Tuhan, seluruh kehidupannya, seluruh masa depannya berubah. Karena dia tidak fokus kepada Tuhan. Dia hanya fokus kepada Tuhan. Waktu saya belajar ini, saudara, ya, ini sesuatu yang luar biasa. Maka ada saya baca satu artikel dikatakan, nama Yehuda berasal dari kata ode yang berarti aku akan menaikkan pujian. Ya, dan kata ini Bapak Ibu Saudara adalah kata yang luar biasa.
itu mempunyai arti mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan sebagai ekspresi tubuh untuk memperoleh belas kasihan daripada Tuhan. Jadi kalau memang ini artinya mengangkat tangan, bayangkan, ya, baru pada zaman Lea melahirkan Yehuda, dia mengangkat tangan dan memuji Tuhan. Itu sebabnya mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan bukanlah sesuatu yang saudara harus diperintah oleh worship leader, ya. Karena itu tanda mengucap syukur, ekspresi tubuh untuk memperoleh belas kasihan. Seringkali para penghormat berkata, kalau saudara mengangkat tangan, Tuhan menurunkan tangan. Amin. Kan saudara, itu tanda berserah, bukan tanda menyerah, tanda berserah kepada Tuhan. Dan saudara, Lea mulai mengalami perubahan sejak dia mengambil keputusan untuk bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di situ dikatakan, sekarang aku akan memuji-muji Tuhan. Tidak peduli suaminya memperlakukan dia seperti apa, dia akan memuji Tuhan. Tidak peduli situasinya seperti apa, dia akan memuji Tuhan. Tidak peduli kondisinya seperti apa, dia akan memuji Tuhan. Kan ini yang Tuhan mau. Nah, kenapa saudara itu membuat perubahan? Kalau saudara perhatikan bahwa dalam budaya tradisi orang Ibrani, itu yang harusnya mendapatkan hak kesulungan itu kan anak sulung. Tapi dalam sejarah Israel, saudara, mari kita lihat. Yang pertama, Ruben yang anak sulung, ya, Alkitab dengan jelas mereka kehilangan hak kesulungan. Dia kehilangan hak kesulungan karena dia tidur dengan gundik ayahnya, tidak bilang. Ya. Kemudian kita tahu juga Simeon dan Lewi, mereka juga kehilangan hak kesulungan karena mereka membunuh semua laki-laki yang di Sikem. Ya, karena anak dari Raja Sikem itu memperkosa Dina. Mereka membunuh, mereka kehilangan. Yang luar biasa, hak kesulungan itu jatuh kepada Yehuda. Saudara lihat, saudara bisa lihat apa yang saya tadi sebut semacam benang merah. Apa yang saudara peroleh dengan hanya fokus kepada diri, seringkali kedepannya tidak akan berarti, bahkan justru bisa mempermalukan. Tapi apa yang saudara dapatkan dengan ucapan syukur, dia memiliki dampak luar biasa. Ini baru sepotong, saudara. Nanti kita akan lihat, wow, Lea mengambil keputusan untuk memuji Tuhan, mengubah sejarah keturunan yang sampai jauh. Ya. Nah, saudara, jadi kita bisa melihat ada sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa di dalam Mazmur. Kenapa saya ingin supaya saudara perhatikan benang merah ini? Mazmur 112. Coba kita baca Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kenapa saudara saya angkat ayat ini? Ini penelitian yang dilakukan oleh satu badan survei terkenal di dunia bernama Gallup. Ya, Gallup melakukan survei terhadap para miliarder, orang-orang terkaya di Amerika. Dan saudara tahu, mereka menemukan bahwa nenek moyang dari orang-orang kaya di Amerika itu adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Keturunan orang benar
kasar ibu. Nah, kenapa saya mau katakan ini? Bukannya kita orang tua ingin mewariskan sesuatu yang anak? Amin. Ya, karena saya juga baca di Amsal, orang tua yang baik meninggalkan warisan. Warisan apa yang paling bisa kekal? Kehidupan, pujian, penyembahan, kehidupan rohanimu dengan Tuhan. Seringkali kita bantu tulang menyiapkan 7 turunan kekayaan buat anak-anak, tapi baru 1 turunan suamis, karena ternyata ada 7 tanjakan di depan. Ya, artinya ada lebih banyak tanjakan yang harus dia lewati. Tapi inti, saya ingin saudara lihat bahwa kalau saudara hidup dalam pujian penyembahan, itu mengubah banyak hal. Nah, saya akan lanjut saudara-saudara, karena mungkin waktu kita terbatas. Yang kedua, kita langsung lompat ke Daud. Ya, yang kedua yang kita bisa lihat, saudara-saudara, yang saya tulis di sini, kalau saudara mau catat silakan. Ide brilian Daud yang membuat Allah kagum akan dia. Ide brilian Daud yang membuat Allah kagum akan dia. Saya sedang mau bicara tentang pondok Daud. Tapi tahukah saudara, ini punya latar belakang. Ya, kalau kita baca, tabut Allah itu adalah lambang dari kehadiran Allah. Amin. Orang Israel menganggap tabut Allah. Kalau sudah baca dimulai dari Keluaran, nanti kita akan menemukan bahwa waktu mereka mau masuk ke Kanaan saja, mereka harus, para imam harus memikul tabut perjanjian di depan. Dan Alkitab mengatakan waktu mereka menginjakkan kaki pertama ke dalam sungai Yordan tersepat atau putus sehingga orang Israel bisa jalan di tanah itu. Itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Tabut itu lambang dari kehadiran Tuhan. Tetapi saya ingin ingatkan, bukan berarti benda tabut itu yang segalanya menjadi jaminan. Orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang bersama, para imam secara khusus orang Lewi, harus juga hidup dalam pujian penyembahan. Amin. Karena di bagian lain dari cerita, kalau sudah membaca kitab 1 Samuel, ya, itu waktu orang Israel berperang dengan orang Filistin, mereka kalah dan kemudian mereka bilang ambil tabut perjanjian, karena mereka percaya tabut perjanjian adalah lambang daripada kehadiran Tuhan. Nah, mereka bawa ke medan peperangan dan mereka kalah sehingga tabut itu. Nah, ini saya ingin sejarah, sudah baca kitab, ada sejarah. Mereka tabut itu dirampas oleh orang Filistin, ya, dan kemudian mereka bawa ke kuil mereka, ke kuil Molok, dan mereka tempatkan. Misalnya kita tahu ada beberapa kejadian yang luar biasa, di mana batu dewa mereka ya jatuh seperti menyembah kepada tabut, ya, ya, itu ada, sudah baca di dalam Alkitab. Dan kemudian di daerah Filistin terjadi wabah penyakit, borok. Mereka sakit dan mereka ketakutan. Akhirnya singkat cerita mereka bawa pulang. Tapi saudara tahu bahwa waktu bawa pulang pada zaman Samuel, waktu mereka bawa pulang, saudara, mereka tidak lagi bawa pulang di bait Allah. Alkitab mereka mengatakan bahwa mereka singgah di rumah Abinadab di Kiriat Yearim, dan mereka tempatkan di sana. Jadi mereka biarkan. Waktu saya teliti itu, saya bilang, wow, orang Israel sampai lupa dengan kehadiran Tuhan yang mereka dulu sangat menghormati tabut itu. Mereka biarkan di rumah Abinadab, ya, dan itu dibiarkan saja. Waktu Saul menjadi raja, Saul juga tidak pernah pindahkan, ya. Tapi kemudian kita tahu bahwa Daud coba untuk bawa, tapi cara bawanya salah. Itu sebabnya ya Usa mati karena dia melihat ke dalam tabut. Yang harus bawa itu orang-orang Lewi, kan itu sudah keputusan Tuhan, sudah perintahkan begitu. Ya, itu sebabnya Alkitab kalau sudah ingat Daud karena ketakutan dia
singgah ke rumah Obed Edom dan dia menangis di rumah Obed Edom. Alkitab mengatakan waktu tabut itu ada di sana, ya, tabut itu ada di sana, Bapak Ibu saudara-saudara, Obed Edom dan seisi keluarganya diberkati oleh Tuhan. Tapi saya melihat ada perbedaan, ya. Waktu di rumah Abinadab, kok keluarga Abinadab tidak diberkati? Tuhan ingatkan satu hal. Kita bisa bilang kita ada di tempat hadirat Tuhan, tapi kalau kita tidak hidup dalam penyembahan, contohnya saudara bisa bilang di gereja, saya tiap hari di gereja, saudara bisa tidak menjadi orang yang diberkati kalau saudara tidak hidup dalam pujian penyembahan. Saudara tidak ada keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Itu perbedaannya. Tabut ini pernah ditaruh oleh Samuel di rumah Abinadab, tapi tidak terjadi apa-apa. Kenapa di rumah Obed Edom terjadi apa? Karena Obed Edom menyembah Tuhan. Setiap hari dia lihat tabut itu, dia menyembah Tuhan, karena dia tahu bahwa itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Kalau saudara dan saya mau supaya kehidupan kita menjadi berbeda, keluarga kita menjadi berbeda, bawalah tabut penyembahan dalam keluarga. Hiduplah dalam penyembahan, ya, hiduplah di dalam penyembahan. Nah, kita tahu ceritanya. Kemudian Daud waktu mendengar bahwa keluarga Obed Edom diberkati, dia datang, tapi dengan cara yang benar. Dia menyuruh supaya orang-orang Lewi menguduskan diri mereka, dan dia mulai membangun. Tapi sesuatu yang luar biasa, cara bawanya berbeda. Alkitab mengatakan bahwa setiap beberapa langkah mereka mempersembahkan korban, Daud menari-nari seperti orang gila, ya. Dan sudah pasti karena istrinya berkata bahwa dia seperti orang gila. Tapi Daud menunjukkan bahwa dia sangat mencintai Tuhan. Dia bawa dengan di sini dikatakan, kalau saudara ingin lebih jelas, kita terbatas waktu dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 2, kemudian ayat 5, Daud membawa dengan menari-nari di hadapan Tuhan. Ya. Tapi saya ingin kita perhatikan, ya, apa yang membuat Tuhan kagum dengan Daud. Ya. Karena kalau kita belajar tabernakel, kita akan menemukan bahwa tempat dari tabut itu di ruang Maha Kudus, betul? Kan kalau kita belajar tabernakel, kemah suci, kemah Musa itu ada pelataran, kemudian ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Ada tirai yang membatasi ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu hanya dimasuki oleh imam besar 1 tahun sekali, ya. Nah, itu disitulah di ruang Maha Kudus ditempatkan tabut perjanjian. Tetapi mari kita lihat supaya lebih jelas bahwa ternyata Daud waktu dia bawa tabut itu, dia tidak mengembalikan di tempat. 2 Samuel 6 ayat 17. 2 Samuel 6 ayat 17. Jadi di sini Daud membuat satu kemah yang berbeda dengan kemah suci. Ya. 2 Samuel 6 ayat 17. Saya akan bacakan. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Jadi saudara lihat, kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakar dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Jadi Daud ini sesuatu yang luar biasa. Ya, saudara perhatikan bahwa Daud itu, kenapa saya bilang luar biasa? Karena kita tahu bahwa waktu anak-anak Harun, ya, waktu mereka membawa api asing, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan membunuh mereka. Betul?
Tuhan membunuh mereka waktu mereka berkuasa. Tuhan membunuh mereka. Bahkan Tuhan meminta supaya Harun tidak boleh berduka. Karena itu ada penyembahan yang sama. Tapi Daud ini luar biasa. Ya. Kenapa? Dia membuat sesuatu yang baru. Tapi Tuhan suka. Ya. Kan sudah ada kemah suci. Tapi dia bawa, dia bikin kemah baru. Tapi Tuhan suka. Memang waktu kami kemarin dalam belajar di biblical teologi, ya, di situ Pak Pendeta Raja dari orang India, dari Malaysia, dia bilang, saudara harus perhatikan bahwa urapan Daud itu berbeda dengan urapan Saul. Ya. Urapan Daud, urapan Saul itu dari minyak dari buli-buli. Saul hanya punya urapan raja, tapi Daud diurapi dari tangan. Mungkin media bukan perbedaan sekali, tetapi dia tunjukkan itu ada perbedaan. Kemudian urapan Daud dan urapan Saul itu hanya raja, sehingga waktu Saul menghadapi orang Filistin, dia ketakutan, dia mempersembahkan korban, Tuhan murka kepada dia. Tapi kalau sudah baca Daud, waktu Daud menghadapi musuh, dia bisa mempersembahkan korban. Jadi urapan itu beda. Tak boleh merampas. Ya. Di situ kita juga belajar satu kebenaran. Ya, kenapa ini penting? Karena seringkali memang benar, semua kita adalah imam, itu benar. Tapi tidak semua kita sama urapan. Daud pernah lari dari Saul dan dia ambil roti kudus, roti yang ada di ruang kudus, dia makan. Itu kan hanya boleh dimakan oleh imam dan orang Lewi. Daud makan tapi tidak dihukum, karena dia punya urapan, 3 urapan, yaitu dia raja, dia nabi, karena dia bernubuat kalau segala macam masuk, tapi dia juga adalah imam. Dia punya apa? Saul tidak. Itu sebabnya harus dimengerti. Ya. Sekarang orang bilang, kalau saudara sakit tidak perlu panggil pendeta. Saya setuju dengan prinsip dasar. Tapi jangan lupa bahwa pendeta atau gembalamu punya urapan khusus. Ini perlu. Ya. Jadi kita punya imam, tapi ada urapan khusus. Kalau saudara perhatikan, kenapa di dalam perjanjian baru itu jadi penekanan penting. Dikatakan bahwa kalau engkau sakit, panggillah penentua jemaat untuk bergoleskan minyak, karena urapannya beda. Gembalamu, mami di sini punya urapan beda. Kita semua punya urapan, tapi urapannya beda. Urapannya beda. Ada sesuatu yang spesial. Tapi kembali, karena itu bukan inti yang sedang saya ingin bahas. Saya ingin saudara mengerti kenapa Tuhan begitu suka dengan dia. Dia membuat sesuatu yang berbeda. Ya. Dia membuat sesuatu yang baru. Tuhan suka. Nanti saudara kata, wah, nanti kita akan lihat, kagum luar biasa. Wow, ini Tuhan berkati dia luar biasa, pakai dia luar biasa. Tuhan kagum. Kenapa saya bilang Tuhan kagum? Karena dia punya ide. Ya, Daud itu seorang yang tidak sempurna. Krisman Nusantara bilang Daud itu seorang yang jatuh sesering dia bangun. Habis bangun jatuh. Tapi dia orang yang mencintai Tuhan dan teristimewa, dia tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan, yaitu hidup dalam pujian penyembahan. Hidup sungguh-sungguh dalam pujian penyembahan, sehingga Tuhan suka kepada dia. Tuhan senang kepada dia. Nah, kalau saudara perhatikan pondok Daud, ya, itu atau seringkali juga disebut dengan kemah Daud atau kemah doa.
kemah puji-pujian, ya. Ini luar biasa. Waktu dia bawa tabut pulang, dia bangun kemah. Saya tahu bahwa ibadah orang Israel itu kan persembahan korban. Dia tidak kasih hilang, tapi dia tambahkan sesuatu yang baru, yaitu dia bentuk tim pujian penyembahan. Dia bentuk barisan pujian penyembahan. Itu yang membuat Daud akhirnya menjadi orang yang luar biasa, diberkati Tuhan. Ada seorang yang meneliti, dia mengatakan Daud memilih 288 orang pemuji, imam pemuji, ya, imam pemuji 288 dibagi menjadi 24 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 12 orang. Saudara bisa lihat dalam 1 Tawarikh 2. 1 Tawarikh 25. 1 Tawarikh 25. Saudara bisa lihat di sini. Baca di situ, saudara akan menemukan dia membentuk kelompok. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Dan dia memberikan tugas kepada mereka berdiri selama 24 jam. Tiap 24 jam ada tim pemuji di kemah atau di pondok Daud untuk memuji-muji Tuhan. Ya, dibayangkan 24 jam bikin tim. Ada seorang ibu pendeta di YouTube, saya nonton waktu dia bicara tentang kemah Daud. Dia bilang waktu Tuhan tahu, ya, Mami tahu. Kalau tidak salah kita pernah ibadah, ya. Waktu tahun kita keluar dari Ambon, kemudian kita datang ke Jawa Tengah, kita ada singgah ya, di GBI Keluarga Allah. Nah, ini adalah anak mantunya, dia khotbah dan dia cerita. Dia berkata bahwa waktu mereka mau bangun COVID ini, waktu mereka mau bangun pondok Daud, ya, dia Tuhan tahu mereka di hati mereka membangun pondok Daud seperti apa yang dilakukan oleh Daud, yaitu ada tim 24 jam. Dan dia bilang begini, awalnya Tuhan, bagaimana mungkin, ya, bagaimana mungkin orang doa saja banyak yang tak datang, padahal cuma 2 jam. Ini mau 24 jam orang mengambil waktu. Maksudnya tidak sama orang. Ini juga tidak sama. Jadi tiap orang 1 jam saja memuji menyembah Tuhan. Habis itu kelompok mengikut 12 orang 1 jam memuji menyembah Tuhan. Jadi di kemah Daud itu 24 jam itu ada 24 tim yang berisi 12 orang berdoa setiap jam, menyembah Tuhan setiap jam. Ini kan ibadah model baru kan? Tapi ini yang membuat Tuhan suka dengan Daud. Ini yang membuat Tuhan sayang kepada Daud. Itu yang membuat Daud jatuh. Tapi saya percaya itu yang membuat dia bisa bangkit. Karena ada banyak orang berdoa bagi dia. Itu yang membuat dia bikin dosa yang paling jahat. Bunuh suami orang, rampas istri orang. Waktu dia merendahkan diri, Tuhan mengampuni. Karena Tuhan tahu hatinya. Betul-betul dia mencintai Tuhan. Ya. Ini luar biasa, saudara-saudara. Kalau saudara membaca, ada banyak ayat di dalam Mazmur. Ya, di dalam Mazmur 119 ayat 62 sampai 63. Itu di situ Daud mengatakan, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu. Ya, dalam Mazmur 34, ya, ayat 1 sampai 3, mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tangan ke tempat kudus, pujilah Tuhan. Wow. Coba kita baca Mazmur 119 ayat 164. Ya, coba satu orang. Nelson boleh tolong baca. Biar kuat. Mazmur 119 ayat 164. Itu kita
Mazmur yang paling panjang, 119 ayat 164. Baca dengan keras. Apa? Mazmur 119 ayat 164. Coba baca cepat. Memang waktu karena ini khotbah, saya pernah khotbah ayat itu kemarin semua. Saya waktu itu saya masih berpikir, dia ini kan raja, orang yang sangat sibuk kan, kerajaan paling besar pada waktu itu, kerajaan yang sedang maju luar biasa. Dia 7 kali sehari. Saya sempat bertanya, di waktu mana dia ambil waktu untuk memuji-muji Tuhan? Karena dia sudah bentuk, memang dia tidak ikut sepanjang 24 kali itu. Ya 24 jam itu setiap tim. Dia tidak full, tapi dia ada waktu di mana dia setelah rapat dia akan pergi untuk memuji-muji Tuhan 1 jam dengan tim yang ada. Kemudian dia kembali lagi melakukan tugasnya sebagai raja. Kemudian dia kembali lagi dan memuji-muji Tuhan. Pantas dia 7 kali sehari. Kembali ke tadi apa yang saya bilang. Jadi keluarga Allah waktu mau mulai Pondok Daud di Jakarta, saudara. Itu awalnya mereka pikir, minta jemaat tatap doa saja. Cuma 1 minggu 1 kali saja juga datangnya. Tidak banyak. Doa juga kalau lama nanti juga mengeluh. Apalagi 24 jam. Dan saya tidak bilang kami untuk bikin itu ya. Tapi kalau Tuhan tahu silakan. Saya pikir potensinya sangat besar ya. Karena saudara yang satu kampung ini kan tidak perlu naik kendaraan. Kalau mungkin jemaat di Manado, di Jailolo perlu jauh ya. Atau seperti apa? Tapi Daud melakukan itu sebabnya saudara kalau saudara baca Alkitab, kenapa Daud diberkati? Saudara-saudara lihat benang merah Lea diberi nama Yehuda. Yehuda memunculkan Daud. Jadi jangan pernah berpikir, saya cuma sendiri terus hidup dalam ujian penyembahan. Sepertinya tidak ada gunanya. Nah, Tuhan lihat itu. Tuhan lihat itu. Alkitab tidak menunjukkan, tetapi benang merahnya kita temukan. Benang merahnya kita temukan. Daud tahu memuji Tuhan. Mulai dari Lea tahu memuji Tuhan. Dari Yehuda anaknya, keturunannya Daud tahu memuji Tuhan. Saya pikir kita semua sudah tahu kalau saya pernah khotbah ya. Bahwa Daud adalah anak yang tertolak, hampir sama dengan Lea, nenek moyang. Ya, dia dipilih Tuhan. Dan Tuhan tidak memilih dia karena dia ada di bait Allah memuji Tuhan. Tuhan memilih dia. Kalau kita tahu 1 Samuel 16. Dia ada di padang pengembalaan, dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Saya suka bilang dia banyak punya 5. Dia tidak punya pengharapan sebenarnya untuk punya masa depan. Tapi dia belajar untuk memuji Tuhan. Krisma sama bilang, kalau saya Daud yang jaga kambing domba hanya 2-3 ekor, waktu singa datang, kita bilang singa ambil sini, bakar sini. Tapi Daud ini Kristus sama berkata bahwa karena Daud orang yang bertanggung jawab, karena dia cinta Tuhan, dia tahu dia melakukan yang terbaik. Dan saudara tahu bahwa Daud bukan saja diberkati dengan keturunan yang dekat dengan anaknya Salomo yang melanjutkan kemah Daud, pujian penyembah, kemudian raja-raja keturunannya. Tapi kita semua tahu pada akhirnya
kalau dia temukan seorang yang tahu memuji dia tidak sekedar berkati orang itu, dia akan berkati orang itu sampai keturunan. Dia lagi akan berkati orang itu sampai keturunan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Amin. Karena itu ambil keputusan. Saya sudah mengajak saudara beberapa waktu yang lalu untuk jadikan itu menjadi gaya hidup. Karena tidak ada yang sia-sia. Mari kita lanjut. Saya tidak tahu saya bisa selesai. Kita usahakan selesai. Yang ketiga adalah nubuatan tentang pendirian kembali Pondok Daud. Perhatikan Amos 9 ayat 11 sampai 15. Amos 9. Kitab Amos pasal 9 ayat 11 sampai 15. Saya akan bacakan buat kita semua. Amos pasal 9 ayat 11 sampai ayat 15. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunkan kembali seperti zaman dahulu, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebutkan milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusun penuai dan pengirik buah anggur, penabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Amos ini kan cukup jauh daripada Daud. Ya, dia hidup cukup jauh daripada Daud. Tapi dia menubuatkan tentang kemah Daud. Saudara lihat ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa bukan kemah suci yang Tuhan kasih nubuat? Ya, kenapa Tuhan tidak bernubuat tentang membangun kembali kemah suci? Tapi Tuhan bernubuat lewat Amos kemah Daud. Kenapa? Ya kan? Kenapa mesti kemah Daud? Sampai saya dengar khotbah pendeta Wisma Nusantara, dia bilang begini, memangnya surga tidak ada ide lain? Kok pakai kemah Daud? Kenapa? Saya percaya ada sesuatu yang spesial dari kemah Daud. Saya percaya sesuatu yang spesial dari pujian penyembahan. Tidak sekedar kita memuji menyembah Tuhan. Tidak sekedar. Tuhan mau supaya saya dan saudara sadar. Tuhan bahkan berkata dengan jelas dalam ayat yang tadi kita baca, pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Bukankah bait Allah juga sudah roboh? Kemah juga sudah tidak dipakai. Kenapa tidak diulang yang itu? Yang Tuhan sudah perintahkan secara detail pembuatan kemah itu. Kenapa? Saya percaya ada sesuatu yang spesial. Amin. Saya percaya karena Tuhan, ini adalah isi hati Tuhan betul-betul yang dilakukan oleh Daud. Ya, ini adalah sesuatu yang penting di akhir zaman. Ini adalah sesuatu yang penting bagi orang percaya, sehingga Tuhan mengingatkan kembali untuk dibangun kembali, dinubuatkan. Saya belajar Alkitab, sesuatu yang penting itu, ya, seringkali diulang, dinubuatkan berulang-ulang. Sesuatu yang penting. Perhatikan, kalau kita kembali, contohnya adalah Yesus.
Kalau saudara belajar teologi, nubuatan tentang Yesus itu sudah ada di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya, keturunan dan perempuan itu yang akan menghancurkan kepala dan tulang. Semua teolog percaya bahwa itu adalah nubuatan tentang Yesus, ya, atau apa yang disebut dengan evangelion, ya, pemberitaan kabar baik pertama kepada manusia. Dan itu saudara bayangkan ribuan tahun baru Yesus lahir. Artinya apa yang Allah nubuatkan tentang kemah Daud atau pondok Daud itu sesuatu yang penting. Tapi seringkali kita lupa. Ya, kita lupa. Apakah gereja Tuhan juga lupa? Nah, ini yang saya ingin saudara perhatikan. Yang berikut kita cepat saja karena saya hanya ingin menunjukkan kepada saudara. Yang kedua, yang keempat adalah gereja mula-mula menubuatkan tentang pendirian kembali pondok Daud. Kita lihat Kisah Rasul 15. Kisah Rasul 15 ayat 15 dan 17. Di situ sebenarnya adalah, ya, kalau tadi di Amos pikopnya adalah janji keselamatan. Tapi di Kisah Rasul 15 ayat 15 sampai 17 ini adalah sidang di Yerusalem. Sidang di Yerusalem adalah sidang untuk adanya masalah, yaitu tuntutan untuk orang-orang percaya atau orang-orang Kristen Yahudi menuntut untuk orang-orang Kristen dari bangsa lain harus melakukan Taurat, harus bersunat, harus menjalankan Taurat, dan mereka harus membuat sidang untuk memutuskan. Yang luar biasa dalam sidang itu, ya, dalam sidang itu Alkitab mengatakan setelah mendengarkan pendapat Petrus, kesaksian Petrus, kesaksian Paulus dan Silas, kemudian bangkitlah Yakobus. Yang luar biasa, Yakobus mengutip nubuatan ini. Ya, mari kita baca Kisah Rasul 15 ayat 15 sampai 17. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya yang akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebutkan milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Saudara perhatikan, ini kan ada bicara apakah orang Kristen dari bangsa lain harus ikut Taurat, harus sunat, harus melakukan hukum Taurat. Kok Yakobus bicara ini? Yakobus pada waktu itu adalah pimpinan gereja. Dia semacam ketua sinode pertama. Dia berbicara. Cuma saya berharap saya tidak salah. Saya sedikit aneh adalah faktanya gereja mula-mula juga tidak bangkit dalam pujian Tuhan. Betul mereka bangkit dalam pemberitaan Injil, tapi mereka juga tidak dalam pengertian kita, ya, sudah pasti mereka memuji Tuhan, sudah pasti. Saya tidak punya maksud bahwa mereka tidak. Tetapi bukankah kalau kita kembali ke pondok Daud, semua alat musik dipakai, kebana, kecapi, semua alat musik di kemah Daud. Dan Yakobus mengingatkan ini, ya. Tapi mereka tidak betul-betul dalam tanda kutip, ya, karena kita hidup juga jauh dari mereka, ya. Kita tidak tahu sempurna. Tapi mari kita lihat bahwa gereja mula-mula juga belum betul-betul menggenapi apa yang menjadi nubuatan yang Tuhan nubuatkan lewat Amos tadi, ya. Kemudian diulang oleh gereja mula-mula, tapi juga belum digenapi secara sempurna. Itu yang saya maksud. Sudah pasti mereka ingin dari pujian penyembahan. Karena itu saya ingin supaya, jadi saudara lihat di gereja mula-mula saja Tuhan pakai ide Daud, kalau saya bisa katakan. Apa Tuhan kemarin ide? Enggak, ini ide terbaik, yaitu hidup dalam pujian penyembahan.
Ini yang Tuhan suka. Ini yang Tuhan mau buat kita semua, baik itu gereja secara pribadi maupun gereja secara korporat atau bersama-sama. Tuhan mau kita hidup. Amin. Saya mau katakan, sudah lihat, Daud memulai begitu sederhana, hanya sendiri di padang pengembalaan. Kemudian dia diangkat menjadi raja dan dia bangun kemah. Dia bentuk satu model ibadah yang berbeda, dan itu berdampak luar biasa. Berdampak luar biasa. Nah, mari kita lihat yang saya sebut sebagai yang kelima, yang terakhir, dampak pendirian kembali Pondok Daud bagi gereja akhir zaman. Saudara, kalau saudara tahu bahwa gereja Pentakosta pun pada awalnya, ya, atau saya berani bilang dari zaman Martin Luther pun, sekalipun mereka ingin kembali, tapi mereka tidak kembali betul-betul. Ya, kenapa, saudara? Saya tidak punya maksud bahwa saya meremehkan mereka, tidak. Tuhan bekerja dengan cara Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Tapi termasuk kita PCG, betul. Dulu kalau saudara ingat, ya, karena saya tahu ceritanya bahwa sidang firman Allah itu saudara dengan Kalvari, betul? Apa yang ada di sidang firman Allah itu juga ada. Saya ingat waktu saya pergi kuliah di Malang, ada buku kidung-kidung kesukaan, betul? Sekali lagi, saya tidak menganggap puji-pujian itu tidak baik, tidak, itu bukan maksud saya. Tapi kalau kita kembali kepada kemah Daud yang 24 jam tadi, ada 24 tim, 12 orang, ada alat musik semua dipakai. Ya, saudara tahu bahwa gerakan pujian penyembahan itu dimulai di Australia. Yang luar biasa, gerakan itu dimulai, kalau saudara suka lagu, pasti saudara tahu lagu-lagunya Hillsong. Ya, pujian penyembahan itu mulai ada di dunia ini di Hillsong, ya, di Australia. Dan itu juga saya pernah baca satu buku, tapi saya sudah lupa judulnya. Kayaknya saya tidak punya orang. Itu dia cerita, saudara. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Pujian lahir di dalam penderitaan. Tahukah saudara bahwa penduduk Australia itu adalah tawanan perang Inggris yang dibuang ke Australia. Kebanyakan mereka seperti budak. Mereka dibuang, orang bule, tapi mereka dibuang ke Australia. Dari kelompok mereka lahir pujian penyembahan. Dan ini menjadi peringatan. Ya, tahun 80 gerakan pujian penyembahan mulai melanda Australia, kemudian datang di Indonesia. Dan ini saya dengar langsung, ya, karena ini dibicarakan oleh seorang misionaris sidang firman Allah. Dia berkata bahwa tahun 80-an gerakan pujian penyembahan itu datang di Indonesia. Sidang jemaat Allah yang ada di Indonesia ini dari Amerika. Amerika tidak takut, tetapi mereka masih menyanyi seperti dulu juga. Kalvari menyanyi pakai kidung-kidung kesukaan. Betul? Ya. Jadi saudara, waktu masuk di Indonesia, sidang jemaat Allah tidak menyambut tapi melihat dulu. Karena gerakan ini tidak datang dari Amerika, datang dari sidang jemaat Allah Australia. Ya. Nah, masuk di Indonesia, dan saya mau katakan saudara, ini pelajaran rohani. Dosen saya itu dia bilang begini, gerakan Tuhan itu seperti gelombang. Saudara orang Gloria tahu gelombang kan? Biasanya gelombang pertama itu besar, betul? Besar kan? Tapi sesudah itu masih ada gelombang kecil toh. Di gelombang ring, kalau saudara di pantai di pasir itu biasa kelihatan, betul? Nah, Tuhan bergerak itu seperti gelombang. Tahun 80 waktu masuk di Indonesia, gereja sidang firman Allah secara khusus menurut misionaris itu hanya melihat,
yang luar biasa ditangkap oleh gereja Bethel Indonesia. Dan gereja Bethel Indonesia berkembang. Dan sebenarnya Kalvari tidak menolak. Dan tahun 80-an Papi menangkap itu dan masuk ke gereja Kalvari. Jadi saudara perhatikan, Tuhan bergerak. Tuhan sedang bergerak. Dan saya berharap kita tidak hanya sekedar melakukan formalitas pujian penyembahan. Yang tadi saya bilang, kita hanya menyanyi, karena memang kita tidak hidup di dalam. Kalau saudara ingat seminar saya yang lalu, apa yang terjadi di mimbar ditentukan di kamar doa. Karena itu para pemimpin, worship leader di sini, saya mau bilang, jangan hanya hari di mana saudara pimpin, saudara hidup dalam penyembahan. Saudara harus hidup dalam penyembahan. Sehingga waktu saudara berdiri di sini, urapan itu mengalir, kuasa itu mengalir, urapan itu akan mengalir, ya, buat saudara, buat jemaat lewat saudara. Karena saudara sudah hidup di dalam, ya. Dan saya percaya kalau betul-betul saudara hidup di dalam, ya, hidup saudara akan berbeda. Saya tahu bahwa kembali, saya tahu bahwa Papi yang membawa itu di Kalvari, ya, dari cerita yang saya dengar, yang Papi mengalami itu, ya, mengalami kesaksian Mami bagaimana Mami sakit, sudah doa, sudah tengking, ya. Saya tidak menganggap itu salah. Tapi dikatakan Papi sudah tengking sebagai banyak cara, tapi tidak sembuh. Waktu Papi mulai memuji menyembah Tuhan, mujizat terjadi. Mami langsung tertidur dan besok saya. Karena sebelumnya Mami kesakitan sepanjang hari. Jadi Tuhan sedang bawa kita kembali. Saya melihat, saya coba untuk lihat di YouTube, beberapa gereja sudah kembali membangun kemenangan. Saya tidak memaksa saudara atau menolak, tidak, itu kembali ke apa yang ada. Tapi biarkan itu menjadi gaya hidup kita. Minimal di dalam hidup saudara, hiduplah dalam pujian penyembahan. Hidup saudara akan menjadi hidup yang luar biasa. Ya, hidup saudara akan menjadi hidup yang dahsyat kalau saudara kembali. Apa yang Tuhan mau untuk kita sadar sebagai gereja, baik secara pribadi maupun lembaga, akan kembali hidup dalam pujian penyembahan. Ada beberapa hal, saya menulis ini 3 alasan penting Pondok Daud harus didirikan kembali. 3 alasan penting. Yang pertama, gereja yang mengalami pemulihan Pondok Daud akan menjadi gereja yang intim dengan Tuhan. Sekali lagi, gereja itu bukan secara kelompok, tapi secara pribadi. Kalau saudara lihat, kita akan baca Lukas 10 ayat 42. Lukas 10 ayat 42. Lukas 10. Ini 3 alasan. Alasan yang pertama, biarlah gereja menjadi intim dengan Tuhan. Lukas 10 ayat 42. Di situ dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Ini adalah kata Yesus, kan? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya mau katakan kepada saudara, ini Yesus sedang bicara tentang Maria dan Marta. Marta begitu sibuk untuk melayani Yesus, dan dia sedikit jengkel karena Maria hanya duduk di kaki Tuhan. Dan saya tidak mengatakan bahwa saudara tidak usah bekerja, tapi ini adalah sesuatu yang jelas Tuhan tunjukkan. Ya, secara sederhana ada 3 hal yang kita bisa lihat dari ayat ini. Yesus mengatakan hanya satu saja yang perlu. Duduk di kaki Tuhan, menyembah. Ya. Yesus berkata, ini adalah bagian yang terbaik. Ada bagian yang baik, yaitu kerja keras seperti Marta. Baik, tapi yang terbaik itu duduk di kaki Tuhan dulu, baru bekerja. Ini bagian terbaik. Yang ketiga, saudara-saudara, yang tidak akan diambil dari kamu. Saya mau katakan kepada saudara,
yang tidak bisa diambil daripada engkau dalam hidupmu adalah pujian kedua. Iblis bisa mengambil hartamu, iblis bisa mengambil kesehatanmu, iblis bisa mengambil orang-orang yang engkau kasihi, tapi iblis tidak bisa mengambil. Saya tidak tulis di sini, tapi sudah ingat Wahyu mengatakan bahwa mereka telah mengalahkan dia, ya, dengan kesaksian mereka, pujian dan kesaksian mereka. Betul? Betapa penting iblis tidak bisa ambil pujian bagi Tuhan. Saudara bisa tidak sehat, maaf, saudara bisa lumpuh, duduk di tempat ini, saudara bisa tetap memuji Tuhan, dan Tuhan masih tetap menghargai saudara. Saya mau katakan, waktu saya menulis bagian ini, saya ingat COVID yang lalu. COVID yang lalu mungkin di Guaria tidak terlalu terasa, tapi di kota-kota besar, gereja-gereja yang kelihatan hebat semua diambil oleh COVID. Dalam tanda kutip, ya, ibadah sudah tidak bisa, jemaat dari ribuan menjadi tinggal ratusan yang sedia ibadah. Persembahan juga. Ada gereja yang setiap minggu kalau tidak salah itu 10 miliar turun menjadi ratusan. Turun. Itu baru COVID, belum iblis. Artinya gereja hanya kuat kalau gereja hidup dalam pujian Tuhan. Saudara juga hanya bisa kuat kalau saudara hidup dalam pujian. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan. Setan tidak bisa ambil apa-apa dari kita. Ini yang bilang Yesus kepada Maria. Ini yang berkata Yesus. Itu sebab yang penting, saudara, kita kembali, ya, terbuka secara pribadi. Saya dalam beberapa waktu, beberapa bulan, Tuhan bawa sebagai saya bersaksi bahwa saudara ambil keputusan untuk menyembah Tuhan. Apakah kadang-kadang saya tidak capek? Apa saya tidak jenuh? Saya jenuh. Kalau saya komitmen pagi dengan keluarga sampai malam hari saya 1 jam pagi dengan keluarga, malam setia. Kadang-kadang duduk dan badan capek, jenuh. Tapi saya selalu berkata, Tuhan, saya perlu Engkau lebih dari saya. Saya perlu Tuhan. Dan saya menemukan lagu, dan saya menemukan awalnya seperti berapa, kemudian saya menikmati itu. Saya menikmati itu. Saya menikmati hadirat itu. Karena ini tidak bisa diambil. Ini penting. Yesus yang bilang, ya, saudara. Tadi baru kami tanya di pastor di pasar tentang anak saya Tasya. Mungkin banyak di antara saudara yang bilang, ya, waktu Tasya dibully di Jakarta waktu dia kuliah, dan waktu itu terjadi, saudara, sebagai hamba Tuhan selalu bicara tentang mujizat, doa. Saya juga, saya malu, saudara. Karena anak saya gagal kuliah, dia dibully, dia tidak bisa selesai. Dan waktu dia pulang ke Manado, dampak dari bullying itu betul-betul luar biasa. Kalau saudara baca atau saudara nonton berita, bahkan ada anak-anak yang bunuh diri karena dibully. Saya bersyukur karena anak saya tidak melakukan. Sempat kami berpikir bahwa dia bunuh diri waktu dia lari dari kos. Tapi saya tahu Tuhan saya bilang. Dan tahu saudara, waktu saya memulai doa 1 jam yang keluar, saya hanya berjalan-jalan keluar di dalam rumah saya. Saya selalu berkata, saya tahu Tuhan tidak berkata. Tuhan tidak berkata. Dunia pandangan saya boleh bilang dia gagal, tidak punya masa depan. Tapi Tuhan tidak berkata. Tidak berkata.
Yang tidak mengizinkan pekerjaan seperti kerja di pabrik atau di toko, tidak. Saya tidak, saudara. Satu pagi saya sedang berdoa dan saya putar khotbah. Saya lupa dengan tepat siapa yang berkata bahwa hati Tuhan itu kepada anak-anak kita. Dia mengasihi mereka. Jujur saya menangis. Saya bilang, Tuhan, dia bukan milik saya, dia milik. Tuhan tahu masa depan, Tuhan tahu yang terbaik. Jadi saudara, dari 2019 dia pulang, kami berdoa. Saya berdoa Tuhan masa depan. Tuhan tidak perlu gagal, Tuhan tidak perlu gagal. Tuhan punya masa depan, Tuhan punya masa depan. Saya berdoa, Tuhan ingatkan saya Yusuf dijual, saudara-saudara kita berharap dia akan hilang, dia mati. Semua mimpinya hancur. Ya, tapi saya bilang, Tuhan, Engkau tidak pernah gagal. Berulang-ulang. Nah, jika cerita saudara-saudara hari ini di Liban, dia mendadak dipanggil kerja di Pemda. Tuhan itu baik. Saudara, kerja di Pemda memang masih honor. Tapi orang bisa kerja di Pemda itu kan secara manusia tidak mungkin. Karena saya bilang, mana sarjana di mana teman-teman yang sarjana tidak belum dapat sampai sekarang. Honor mereka tidak dapat juga. Wow, saya menangis. Dan saya luar biasa. Dia kerja beberapa waktu kemudian dia pulang. Dan dia bilang satu teman. Dan saya mau bilang, karena saya belum jadi malaikat semua. Tidak. Dia juga doa masih begitu saja. Tapi dia bilang, Mama, luar biasa ya masa doa. Karena dia dapat pimpinan dan saya, dia bisa nyanyi oleh semua pegawai. Saya bilang, Tuhan, sama dengan Yusuf. Dan Tuhan ingatkan saya, semua ujian penyembahan kita itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Mungkin saudara sudah pikir, Tuhan sudah 2 tahun, 3 tahun. Saya mau bilang, Tuhan tidak lupa. Kalau Tuhan bisa ingat tahun 3 tahun, 2 tahun. Kalau Tuhan bisa ingat Lea 2 tahun, dia ingat doa pengucapan syukur. Dia ingat. Karena itu, ini bukan bagian dari diri. Ini sesuatu yang penting. Ini harus jadi gaya hidup. Ya. Sudah tahu bahwa saya lihat itu, saya bilang, Tuhan, sampai mati saya akan hidup dengan pujian Tuhan. Sampai mati. Karena saya percaya itu penting. Dan saya baru saja dalam acara yang biblical teologi, kami ikut seminar itu, hamba Tuhan itu datang, dia berdoakan setiap orang. Dan waktu dia sampai di sana, dia berdoa buat saya. Dan saya jatuh berlutut. Karena Tuhan pakai dia, tapi dia tidak tahu saya. Ingat, dia berdoa menimbulkan kembali janji-janji Tuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Saya akan cepat saja yang kedua, Yang kedua, melalui pemulihan Pondok Daun akan ada penilaian jiwa-jiwa besar. Bukankah ayat yang cukup terkenal, saudara-saudara, di dalam Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Memang nubuatan ini, pernyataan Yesus dalam nubuatan ada bicara tentang dia disalib. Tapi saya percaya ini bicara tentang pujian penyembahan. Karena kalau saudara hidup dalam pujian penyembahan, saudara sadar bahwa Tuhan begitu baik buat saudara. Saudara yang bisa berkata, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Kalau gereja ingin supaya banyak jiwa datang, hanya ada satu cara, hidup dalam penyembahan.
Gereja harus aktif dalam penyembahan. Gereja harus kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Betul-betul hidup dalam penyembahan. Ya, saya mendorong supaya worship leader di sini betul-betul hidup. Sehingga waktu hari Minggu sudah pimpin, bukan sekedar menyanyi, tapi betul-betul hidup dalam penyembahan. Betul-betul hidup dalam penyembahan. Yang terakhir, Pondok Daud adalah patron penyembahan di surga. Semua kita tahu bahwa di surga, kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu, saudara akan menemukan bahwa yang ada di surga, kita semua akan pergi ke surga. Di sana yang kita lakukan hanyalah memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita ada bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Ya. Saya sudah bilang di sini, kayaknya di seminar juga kepada saudara, bahwa menurut Peter Wagner itu ada lapisan-lapisan orang di hadapan Tuhan. Ya, tapi yang pertama lapisan yang dekat dengan Tuhan adalah para pemuji dan penyembah. Mungkin saudara tidak pandai memuji Tuhan atau tidak mau untuk hidup dalam pujian. Saudara percaya Yesus pergi ke surga, tapi saya mau katakan saudara ada di belakang. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah pemuji. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini berdampak sampai ke depan. Saya ingat apa yang tadi saya bilang. Allah sepertinya tidak punya ide, tapi mungkin lebih tepat ide Daud itu datang dari surga. Sehingga Allah suka. Ya. Saudara ingin lihat apa dalam hidup? Saudara ingin pengaruh apa dalam hidup? Tidak ada cara hidup dalam ujian perintah. Saya sudah katakan sekarang teknologi kita dengan HP. Saudara tinggal sekarang download lagu penyembahan tiap hari, mulai penyembahan. Itu saya lakukan. Saya tadi malam naik kapal saja, saya menyembah 1 jam. Pagi bangun, saya 1 jam lagi. Saya tahu kekuatan saya ada di situ. Itu yang akan mengubah banyak hal dalam hidup. Pelayan dalam altar, pemain musik, hiduplah dalam penyembahan. Jangan hanya tahu main musik.